inisiasi lebih kreatif membuka jalan rotasi. Kita menuju ke match selanjutnya. Ini adalah match yang ketiga. Sekarang berada di AK Gold karena Grumpy ini adalah pemain yang dipertahankan oleh Adi Alistair. Saat akuisisi terjadi juga tidak hanya bisa akuisisi saja, harus mempertahankan 50%. Roster dari tim sebelumnya, tembakan dilakukan oleh Dimzi dan berhasil mendapatkan satu pemain. NST tumbang dua pemainnya, Gestara menjadi pemain yang masih bertahan di sana, namun Frenzy juga tumbang. Hal yang sama dirasakan oleh Pandum, dua pemain mereka down. Dan begitupun bagaimana dari AUP, mereka masih mencari solusi bersama dari Gestara, meneliti pemain titik-titik Pandumnya. Tapi Leondes dia touchdown, membantu Dimzi untuk menahan movement AUP ataupun letupan granat yang mungkin sebentar lagi akan dilempar dari AUP. Salah sasaran, salah pembacaan AUP. Sebenarnya suara Dimzi kayaknya mestinya jelas di sebelah kiri, tapi entah mengapa dia harus melakukan reload di sebelah kanan sambil AUP melihat menekan juga temannya Jimboy di belakang untuk coba di revive. Tapi Pandum nampaknya nggak kehabisan akal untuk mereka melakukan guntingan. AUP masih kebingungan dan jumping yang gagal, dan AUP banyak sekali damage yang masuk, dan Joe Branky sedikit memberikan ketakutan juga untuk Gestara di belakang, tapi ada space damage yang juga cukup masuk. Dan begitupun Joe Branky tidak sadar, Joe Branky kalah aim. Gestara masih unggul, tapi menahan lagi dua granat yang mungkin sebentar lagi akan jatuh di depan muncung dia. Gestara atau dulu kita mengenal dengan nama Kings di season kemarin, saat ini berganti nama menuju ke Gestara. Memang masih sama berada di tim NST dan tembakan bisa diberikan oleh Gestara. Tidak ada waktu lagi, Gestara dipulangkan ke lobby. Selesai sudah, NST menjadi tim pertama yang pulang menuju lobby. Oke, nggak apa-apa lah ya dia jadi tumbal gitu ya. Biar disangka dari Rosemary terus dia dihantam gitu saja. Atau justru lawannya justru malah, oh jangan dilawan itu Rosemary gitu. Oh iya, jadi ada nafas, bisa jadi memang. Tapi ya, dari RRQ terlebih dahulu, sekarang lapar. Mereka langsung bergerak cepat untuk menghentikan pemain-pemain dari QS. Tapi QS Hanser, ada satu blunder yang terjadi oleh Kings. Ya ampun, hal yang tidak perlu dilakukan. Namun dari Viren, tembakan dari mana? Oh, Hans for you. Hans for you agak cukup cekatan. Mereka merespon bagaimana smoke terpop out banyak. Itu menandakan kehidupan sangat banyak. Sehingga tadi tapping, Spreadon coba mereka spekulasikan dan akhirnya berhasil untuk mendapatkan Viren. Sisa 3 player RRQ sudah mengeluarkan aksinya. Karena dari Pelko, KFKZ. Tapi, ada coba stealing dari Remy. Tapi spekulasi tipis-tipis saja, memang hitmarknya masuk, tapi nggak tahu finishing. Masuk ke arah dari Asep. Asep masih gatal, tapi dari KFKZ pun juga nggak mau kalah. SLI, Abyss. Dan tadi gue belum melihat dari aksi Abyss untuk menyelamatkan placement ataupun poin dari tim SLI. Namun dari Prince Pepeng terpantau masih menggerutu, melihat pawai 17-an sekitar. Karena mengcover dari Jeruk yang tiba-tiba saja datang. Ingin melakukan retake ke arah mereka. Ganyang siap banget untuk memberikan balasan, tapi Ganyang pun terlindas. Entah itu Ganyang dari mana, tembakannya Dongri membuat satu perbedaan, masuk ke dalam Hovercraft, akhirnya keluar dan selesai. SLI mestinya rata secara utuh. Ya, Dongri pintar sekali memanfaatkan sebuah hovercraft yang terparkir tanpa tuan di sana. Ganyang gagal untuk bisa menghindari hovercraft tersebut karena dia tidak sadar bahwa Dongri sudah masuk ke dalam hovercraftnya. Ganyang mengira Dongri masih ada di belakang dari hovercraft tersebut. Namun kita melihat Dewa United juga langsung datang memberikan sebuah pressure dan tidak diberi nafas nampaknya para pemain-pemain dari Jeruk. Dongri yang sedang melakukan revive, berhasil harusnya revive-nya, namun apakah berhasil bertahan dari lemparan utility dari Dewa United adalah satu hal yang berbeda. Dan kita menuju ke tempat yang lain lagi saat ini. Dari POV Linux, dari POV Dewa United, beberapa utility sudah dilontarkan, namun hasilnya masih nihil ternyata. Jeruk malah jiper ya. Padahal dari Dewa United tarik mundur loh. Fate gagal tadi untuk coba di revive, menyisakan 2 saja. Agak sulit nampaknya dari Jeruk untuk mereka bangkit, dan Fate tertangkap oleh RRQ. Lapar, Viren. Nampaknya mereka masih, nggak lapor sama Yami. Mestinya mereka masih melihat juga dulu keadaan sekitar. Dimana sekarang Genpos agak selalu berbeda posisinya. Dia tahu jelas posisi dari Dongri untuk diinformasikan. Sehingga eksekusi mudah saja dengan prone shoot dari seorang Asep. Genpos menjalankan lagi tugasnya. SIGL, dia harus tahu makro mana yang harus dia kontrol. Scanning dulu dari area selatan. Tapi area selatan walaupun sepi, tapi minim obstacle bersembunyi. Kan kalau dilihat saat ini AK Gold
akan berhadapan dengan SV. Ini adalah dua tim yang sejujurnya belum terlalu terlihat performanya di hari ini dan harus dimenangkan. Fight dari kedua belah pihak sama-sama butuh menang dari sisi fight ya. Lemparan utility dilakukan. Grumpy hampir saja tercolek oleh granat tadi, namun belum berhasil untuk bisa mendapatkan Grumpy. Belum terlalu low para pemain-pemain dari AK, bahkan AK Gold masih kuat mereka untuk bisa meladeni permainan dari SV yang sudah sangat bonyok. Beberapa pemainnya sudah hilang dan kembali lagi. Maxius juga tidak bisa berbicara banyak. Peter hanya pasrah saja. Revive mungkin akan terjadi, tapi satu pemain hilang. Point checker Hans for you diambil oleh Krypton. Dan begitupun sama halnya juga ada fight di area lain. Alter Ego terkena satu takedown, yaitu seorang Rosemary. Langsung semuanya merespon ingin membalas. Zuxi coba naik, Zuxi coba menanjak, tapi Zuxi memberikan punggung. Itulah satu hal dari Hansil yang bisa dimanfaatkan secara lebar. Namun Krypton pun juga berpindah posisi. Dan stage 5 ini mereka terhimpit oleh Blue Zone. Sangat terserap, sakit banget pasti Blue Zone-nya. Tapi Snip berhasil tadi memakan satu takedown untuk dia jadikan eliminasi. Snip, percobaan selanjutnya. Granat yang connect ke arah dari Potato. Tapi Potato langsung memberanikan diri. Tapi gagal, kena trapping. Granat dari seorang Snap benar-benar akurat on point. Lagi-lagi Snap menunjukkan game sense yang dia miliki. Down di luar, ini adalah waktunya mereka momentum untuk mendapatkan spot ideal dan tipis-tipis untuk controlling circle juga. Namun dari Alpha, lalu naif bersembunyi di balik dari pepohonan, langsung terhujamkan peluru-peluru Rocky ke sebelah kanan dan RRQ terspotlight dengan jelas. Mereka ketakutan untuk menabrak dari tim Alter Ego dan Zenos lah yang bakal coba mereka incar. Satu berhasil untuk dimusnahkan Lapar, tapi Yami pun juga low bat. Genfos pun juga ingin membantu. Bagaimana Spiridon tersebut masih belum bisa secara utuh. Oh ternyata bisa. Lesby menjadi pemain terakhir incaran dari seorang Genfos. Menyisakan 6 tim saat ini. SV masih ada di sana, Dewa United masih ada di sana. 2 tim yang klasemennya berada di sangat-sangat bawah perlu untuk mengejar ketertinggalan saat winner-winner chicken dinner bisa didapatkan oleh SV. Saat winner-winner chicken dinner bisa didapatkan oleh Dewa United, ini adalah game on bagi kedua tim tersebut. Namun tidak mudah bagi Dewa United yang sudah berada di center circle mendapatkan winner-winner chicken dinner, karena kalau kita lihat terus digempur oleh RRQ yang akan datang mendorong mereka. Ya luar biasa ya, makro dari tim Alter Ego sama juga RRQ. Mereka sama halnya ingin memaksimalkan high ground sekalian, low ground sekalian. Tapi RRQ, gila komitmen mereka untuk melakukan push attacking ke area bawah benar-benar berhasil sekarang. Dan Yami melakukan screening dulu ke dalam, tapi masuk ke kandang singa, masuk ke kandang 3 topping yang berbeda. Alter Ego siap siaga mereka untuk menyambut kedatangan Yami. Yami masih di area low ground, namun ada satu angle yang harus mereka batasi. IK Gold benar-benar mengalihkan perhatian dari tim Alter Ego dan membuat dari RRQ mestinya ada space untuk mereka sedikit-sedikit menyelinap ke teritorial dari Alter Ego. Dewa Lele Boy coba diinjak-injak dari seorang Yami. Genfos bisa didapatkan dari seorang Alkral. Dan Yami akhirnya menemukan juga di mana titik Alkral untuk bisa dia habiskan. Dan di area sebelah kanan, Dewa United masih harus ada satu lagi dicari oleh Yami. Namun Yami pemilihannya adalah revive dulu untuk Genfos agar makro ingin berjalan lancar tapi digagalkan. Granat Lynx connect ke Yami. Yami pulang terkena granat adalah salah satu hal yang cukup unik kita lihat. Karena biasanya Yami memulakan orang dengan granat, namun kali ini dia termakan oleh jurusnya sendiri, termakan oleh satu cara andalannya sendiri untuk menghasilkan poin demi poin, yaitu utility granat. Lynx melakukannya, Rosemary mendapatkan satu pemain, Boychill tumbang, SV semakin terjepit dan nampaknya SV juga harus merelakan winner-winner chicken dinner tidak bisa mereka dapatkan kembali karena satu pemain tersisa saja bagi timnya. Enak ya ngeliat Alter Ego yang sekarang ya, benar-benar rapi, benar-benar bisa nahan trigger banget. Kemudian juga nggak serta-merta cuma otot yang diandalkan, tapi bagaimana otak mereka sekarang lebih besar dibandingkan dari otot. Kelihatan decision yang diambil, gue happy banget ngeliatnya dari Alter Ego. Mereka nggak full serta-merta untuk terus menabrak dari RRQ. Controlling atas lagi, ninggalin Rosemary di sana. 3 yang lain pun juga kompak. Mereka melakukan clearing di area-area bawah. But so far dari Dewa United, mereka pun juga sama halnya. Cuma beda kuantitas. Pemilihannya adalah membersihkan ataupun mengamankan kompon yang ada di 3 baris ini. Namun Dewa United memiliki MG3 di tangan seorang Lele Boy. Pemain yang memang sering diplot di posisi depan untuk mendobrak lawannya. Dan kita lihat AK sama SPBR dari tadi belum selesai tembakannya terjadi. Dan Rosemary tumbang untuk kesekian kalinya kita melihat Rosemary kalah adu aim. Ya, tumben-tumbenan memang. Ini agak kayak Yami ya, dimana Yami di granat knock, Rosemary di bredet knocknya agak-agak dua-duanya nih. Jadi balik nih dinamikanya. Namun ya, inilah dari PUBG Mobile, peluru itu tajam, semua apapun bisa terjadi. Tapi Lele Boy
agak nahan membaca situasi di kanan atau di kiri yang harus diprioritaskan untuk ngambil angle untuk menginformasikan juga agar Lynx bisa berjaga-jaga ketika nanti dia menandakan enemies ahead. Namun di sebelah kiri, Zuxi, unpredictable move. Entah apa yang bakal dia mainkan, entah apa yang akan dia ambil decision-nya. Oh, sudah menginstruksikan bahwa Snape dan juga Krypton, please bantuin gue. Kita dobrak yang mungkin sebentar lagi compound dari AK Gold yang bakal dia incar. Namun Zhao pintar juga dia. Dia berada di tangga yang membuat dia tetap punya angle ke atas dan ke bawah tanpa dia kelihatan dari atas. Itu adalah satu pemilihan tempat yang begitu luar biasa dari Zhao. Jadi kalau ada orang masuk menuju ke rumah, kalau belum deket ke arah Zhao atau ngelihatnya dari jendela dan dari pintu, gak akan kelihatan si Zhao-nya. Harus menuju ke dalam baru Zhao akan ketahuan. Sesuatu yang begitu luar biasa pemilihan yang dilakukan oleh Zhao, pemain terakhir dari AK Gold. Namun tetap saja inilah dia. Nah, kalau dari luar gak kelihatan seorang Zhao, tapi dia tetap bisa melihat ada yang datang yaitu Snape. Oke nih, rapih banget men dari Alter Ego, benar-benar berhati-hati banget, respect juga. Namun dari bunker ataupun bawah lantai, Zhao sudah terdengar mestinya suara 1-2 dan coba trapping. Mengejutkan memang untuk Snape, tapi bagaimana cover dari Krypton akhirnya mampu untuk menjegal juga rumah tersebut untuk mereka tempati. Rosemary, kita tunggu bagaimana aksinya, mengcover di belakang sebagai free roll untuk menginformasikan titik Leleboy dan juga Lynx. Dan Zuxi, gue nggak tahu dia screeningnya tadi bersih atau tidak untuk melihat semua rumah yang ada di dalam Leleboy. Udah ada informasi dari Rosemary. Ya ketahuan, walaupun memang tadi kalau kita lihat Zhao gerakannya adalah gerakan desperate ya. Kayak dia putus asa sehingga langsung menghajar saja. Kalau bisa dapat satu ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya memang backup cepat dilakukan oleh Krypton. Namun kita melihat saat ini satu push terakhir yang mungkin akan menghasilkan sebuah winner chicken dinner tembakan diberikan Leleboy. Tumbang MG3-nya tidak berguna di tangan Leleboy. Lynx menjadi yang terakhir, sudah ketahuan juga akan menjadi winner chicken dinner bagi Alter Ego Ares. Ini adalah winner chicken dinner ketiga Alter Ego di minggu pertama. Ini cannot say anything, 5 jempol menurut gua untuk tim Alter Ego Ares.